Selamat pagi. Jess, ini komen dari Pak Putu Wijaya. Saya tanpa sarapan dan mulai makan jam 12 sampai dengan jam 6 sore. Harusnya di antara jam 12 sampai jam 6 sore ya Pak. Di antara. Kan nggak mungkin kamu setiap jam makan Pak. Ya, melembung nanti perutnya. Dari September 2025. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan udah ya. 6 bulan udah lebih dari 100 hari. Keren. Gula darah saya malah normal. Loh, bukan malah normal. Ya memang pasti normal. Tanpa sebiji OBAT pun mantap Pak Ges. Ya memang pasti normal Pak. Ya gula darah naik itu kan gegara mulut tidak dikontrol kan. Ya, ada dua cara untuk menurunkan gula darah. Yang pertama kamu meng-OBAT-in, atau yang kedua, kamu mengendalikan mulutmu. Kan itu caranya. Sesimpel itu. Sebetulnya ada beberapa OBAT yang tidak perlu diminum itu. Karena kalau kamu minum itu pasti nanti ujungnya akan mengkomplikasi tubuhmu. OBAT yang tidak perlu diminum itu yang pertama yang berhubungan dengan formin. Itu tidak perlu diminum. Kenapa tidak perlu diminum? Karena kamu hanya butuh kontrol makanan. Kalau kamu tidak makan malam, kamu tidak makan pagi, ya kamu tidak makan malam dan kamu tidak sarapan, artinya dari jam 7 malam kamu udah tidak makan lagi, sampai jam 12 siang kamu baru makan, nah itu berarti kamu tidak perlu memformin. Karena apa? Karena pasti insulin ada di bawah, gula darah pasti akan turun, asam urat pasti akan turun. Jadi tidak perlu mengobatin tubuhmu untuk masalah itu, sehingga lambungnya pasti akan jadi bagus, nggak ada itu kena mah moh itu garger itu nggak ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak perlu mengkolesterolin atau menstatin tubuhmu gara-gara kolesterolnya tinggi. Kenapa ya gula darah rendah, kolesterolnya harus tinggi? Karena kolesterol yang tinggi itu yang membuat sel otakmu kenyang, yang membuat sel tubuhmu makan gitu, sehingga tidak perlu distatin. Nah kalau kamu tidak menstatin pasti tidak ada masalah trigliserid. Karena apa ya? Karena gula yang ada di trigliserid wajar, normal. Karena gulanya pasti akan kepake. Kan tubuhmu hanya membutuhkan untuk trigliserid itu, gulanya itu adalah gula fruktosa, dan itu hanya sebanyak nggak lebih dari 100 mg per desiliter kan untuk gula yang di livermu itulah. Kalau kamu udah tidak makan malam, tidak makan pagi, ya trigliseridmu pasti bagus. Nggak mungkin tidak gitu. Sehingga kalau kamu menetapkan ini, ya nggak penting untuk kamu terus-terusan menstatin tubuhmu, memformin tubuhmu. Kalau itu kamu lakukan, ya tanpa kamu kontrol makanan, ya silahkan, itu pilihan. Tapi kalau kamu mendengarkan cara saya untuk mengajari kamu untuk sehat dengan cara alami, tidak makan malam dan tidak makan pagi, ya udah pasti kolesterolnya bagus, gula darahnya pasti bagus. Sehingga kamu menyingkirkan masalah-masalah yang akan menimbulkan masalah. Yaitu apa? Ya kalau kamu memformin tubuhmu, kalau kamu menstatin tubuhmu, pasti akan ke situ. Nah, ada satu lagi nih yang kamu harus wanti-wanti. Apa itu yang belakangnya sama-sama statin tapi depannya yang namanya kender. Nah, kalau bicara masalah itu kan berarti kamu bicara masalah apa? Bicara masalah tekanan darah, ya. Apa itu? Apa sih orang-orang yang disebut tekanan darah tinggi itu disebutnya apa sih? Apa namanya itu? Ya itu, ya hiper apa itu? Itu hipertensi gitu. Padahal orang yang mengalami tekanan darah naik atau tekanan tinggi itu kan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan otaknya. Orang-orang yang menggunakan ototnya itu pasti tensinya tinggi. Nah, permasalahannya kamu nggak pakai otak, kamu nggak pakai otot, tensinya tinggi, itu yang menjadi masalah. Itu berarti masalahnya ada di penyumbatan. Ya, nah itu yang membuat tubuh langsung kembali kepada mode awal, mode alam, di mana kamu sehat dengan cara kamu merubah cara makanmu. Makanan itu bagus, tidak ada yang salah selama kamu makan pada waktunya dan selama kamu makan
sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Makanya seringkali saya bilang, kamu menjadikan makanan menjadi obatmu, atau kamu menjadikan obat menjadi makananmu. Jadi kalau kayak Pak siapa ini, Pak Putu ini, ya Pak Putu Wijaya ini, dia tidak makan malam dan tidak sarapan, ya jam 12 dia makan sampai jam 6 sore, ya udah pasti bagus. Karena paling tidak dia udah 18 jam tidak makan. 18 jam tidak makan, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, kamu sehat luar biasa. Benar. 18 jam tidak makan dalam waktu 24 jam, kamu sudah menjalankan satu kebiasaan yang membuat tubuhmu memperbaiki dirinya sendiri dengan dahsyat. Nah, itu yang disebut salutogenesis, atau artinya adalah tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau sampai 18 jam tidak makan, terjadi sel makan sel. Nah, itu disebutnya sebagai autophagy, di mana sel memakan dirinya sendiri. Kok bisa begitu ya? Karena sel kan meregenerasi. Ya, meregenerasi. Cara sel meregenerasi itu adalah sel yang sehat memakan sel yang rusak. Sel yang rusak itu asam amino alami yang paling bagus untuk tubuh. Ingat, tubuhmu harus diasupi dengan 9 asam amino esensial yang itu tidak bisa dicipta dari dalam tubuh. Kamu harus mengasupkan itu ke dalam dirimu. Kamu boleh cek itu konten saya tentang telur. Telur memiliki 9 asam amino esensial. Itu sebabnya saya mengkampanyekan telur, walaupun saya tidak punya mendapatkan komisi dari penjualan telur. Apapun penjualan telurnya saya tidak dapat komisi. Tapi saya senang ngomongin masalah itu. Karena apa? Saya kepengen masyarakat sehat secara alami. Nah, itu yang saya sampaikan. Ya. Nah, kalau kamu sudah terbiasa kayak saya 18 jam tidak makan, sesekali kamu bisa membuat 24 jam tidak makan. Sesekali kamu bisa membuat 48 jam tidak makan. Kamu tidak akan rasa lapar. Apalagi kalau minumnya adalah rajin, kamu minum racikan macin. Ini yang saya bilang, kamu seduh, waktunya diminum, kamu minum. Nah, udah diminum, kamu seduh dengan air dispenser kayak begini. Nah, kamu seduh dengan air dispenser, dengan air mendidih ya, air yang panas dari dispenser, atau kamu merebus air. Nah, ini kayak begini jadinya. Kamu seduh lagi. Ini kan tidak bisa diminum, ini panas. Hanya bisa diseruput. Nah, nanti kamu minum lagi, kamu seduh lagi gitu. Itu caranya untuk kamu paling tidak 5 gelas sampai gelas kamu dapetin dari racikan macin ini. Satu saset untuk satu hari. Satu hari itu kan 24 jam, kamu butuh 8 sampai 12 gelas. 8 sampai 12 gelas. Kalau berat badan, tinggi badan 180, 190 cm, terus kemudian berat badanmu di atas 70 kg, ya kamu mau nak mau butuh sekitar 12 sampai 15 gelas satu harinya. Sehingga ginjalmu bagus. Nah, ada yang meresehkan lagi sama saya. Pak, kalau minum seperti Bapak apa enggak merusak ginjal? Yang merusak itu adalah makananmu yang berhubungan dengan gula yang berlebihan. Ya, kalau makananmu seperti yang saya sarankan dengan cara tidak makan malam dan tidak makan pagi, itu tidak akan merusak apapun organ tubuh di dalam tubuhmu. Justru malah membuat tubuhmu menjadi luar biasa kesehatannya, gitu. Ya, kamu kalau melihat beberapa konten saya di VT-VT yang sebelumnya, saya belum buat lagi itu. Ada terapi yang kamu bisa lakukan dengan duduk tenang, ya, menterapi otak, menterapi jantung, menterapi ginjal, menterapi paru-paru, menterapi lipoma, menterapi sel-sel darah. Itu ada terapinya. Saya pernah buatkan itu, 3 seri itu. Ya, 3 seri tentang terapi itu. Nanti saya buatin lagi dah. Ya, lagi nak mau saya masalahnya. Nanti saya buatin lagi. Karena butuh situasi, kondisi, tempat yang saya harus pasang musiknya. Dan kemudian saya harus konsentrasi untuk itu. Nah, kamu nanti tinggal ngikutin aja. Nah, biasanya orang nggak mau. Karena apa? 9 menit kali 3. Itu cara terapinya. Nah, kalau kamu mau, ya itu menyembuhkan lagi dari dalam.
Ya, karena apa? Dari apa? Dari ketenangan yang kamu ciptakan melalui sel tubuhmu sendiri.